mulia, suci. pada kedatangan. Mari sambut dia, sorakan Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku merindukanmu. Taruh tanganmu di dadamu biar berdoa. Katakan, hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, mulia, suci, pada kedatanganmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Ini kami anak-anakmu. Hosana, Hosana, Ku merindukanmu. Mari yang merindukan dia, sambut Yesus, sorakan Hosana. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Katakan, ku merindukanmu. Mari yang merindukan dia, nyanyikan dari hatimu, katakan, Ku merindukanmu. kami sambut Engkau Tuhan. Haleluya. Bolehkah kita sepakat berdoa bersama-sama? Taruh tanganmu di dadamu, katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima Engkau kasih. Alfa dan Omega. Engkau Alfa dan Omega. Engkau memulai yang baik dalam hidupku. Engkau memulai yang Engkau akan baik melanjutkan dalam sempurna karyamu dan Engkau akan melanjutkan sempurna karya sampai kedatanganmu. sampai kedatangan. Saya mau hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup Saya dalam mau hidup dalam kebenaran. kekudusan. Saya mau hidup dalam kekudusan. Tapi saya sadar, Tapi saya sadar, tidak mampu. Saya tidak mampu. Apapun keadaan saya, Apapun keadaan Tuhan Yesus saya, mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi Tuhan Yesus menerima saya apa Tuhan Yesus adanya. menerima saya apa Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan saya Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan saya apa adanya. apa adanya. Dia mau mengangkat saya Dia mau mengangkat dalam saya kemuliaannya. dalam kemuliaan. Sebab itu, Sebab itu, dia memberi Dia firman-Nya, memberi firman-Nya, firman yang hidup, firman yang hidup, melampaui kata yang melampaui dan kata suara. dan suara. Ada roh Allah Ada roh Allah yang bekerja dalam yang firman-Mu. bekerja dalam Saya firman. terima, Saya terima. ditulis dalam loh hati saya. Ditulis dalam loh Saya hati renungkan, saya gumulkan, saya doakan, saya inginkan firman Kristus terjadi dalam hidup saya, sehingga saya dibaharui, diubahkan, berbuah, semakin serupa gambar-Mu, hidup bagi kemuliaan-Mu. Saya terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bolehkah saudara kita sorakkan bersama-sama, merdeka, Merdeka! merdeka, merdeka. Kita berterima kasih kepada Tuhan dan juga kita berterima kasih kepada semua pahlawan-pahlawan yang sudah saudara berperang membawa kemerdekaan bagi kita saudara, dan kita
Percaya kemerdekaan itu bukan hanya tahun 45. Kita mau terus mengalami kemerdekaan di dalam roh. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Apakah saudara sudah benar-benar merdeka? Ada yang sorak merdeka aja nggak merdeka, saudara. Ya kan, kalau sorak merdeka itu sambil merdeka beda soraknya, saudara. Kalau orang yang nggak merdeka bersorak merdeka, merdeka. Berarti dia belum merdeka dari perasaannya mungkin. Ya, barangkali saudara belum merdeka dari perut yang hari ini lagi lapar, barangkali belum makan. Ya, tapi saudara, waktu Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, apakah Indonesia pada saat itu sudah benar-benar merdeka? Belum. Tapi saudara lihat, deklarasi saja ada kuasa. Apalagi saudara hadir di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Maka pasti ada kuasanya. Sorakan di hadapan Tuhan, katakan, saya merdeka. Saya merdeka. Kita merdeka. Merdeka. Indonesia. Indonesia merdeka. Nah, saudara, dari dulu kita sudah mendengar tentang kedatangan Yesus. Seminggu yang lalu saya mendapat dari rekan hamba Tuhan yang mengembalakan gereja. Banyak gereja, saudara. Lalu dia kirim saya video khotbahnya, saudara. Dan saya baca judulnya aja, saudara. Judulnya adalah Pengangkatan Bulan September tahun 2025. Rapture bulan September tahun berapa? 2025. Ya, saudara percaya itu? Saudara siap diangkat? Ya, tapi saya belum lengkap bacanya. Rapture bulan September 2025 ada tanda tanya 2 kali. Nah, itu dia, saudara ya. Saudara, jangan sampai iblis menuduh kita, mana Yesus datang, mana Yesus datang, mana Yesus datang. Lalu kita jadi nggak percaya. Kalau Tuhan masih belum datang, berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada manusia. Amin, saudara. Saya mengajak kita, saudara, bagaimana di tengah keadaan akhir zaman ini, kita tetap bukan hanya terpelihara, sebab burung di udara juga terpelihara. Tapi kita terpelihara dengan sempurna. Saudara yang mau terpelihara sempurna, katakan amin. Nah, saya mengajak kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Di tengah, katanya tadi dalam ayat 22, kejahatan yang terjadi di dunia, mungkinkah kita bisa terpelihara roh, jiwa, tubuh kita sempurna, tak bercacat sampai kedatangan Yesus? Mungkin gak ini bisa terjadi? Saya mau katakan kepada saudara, gak mungkin. Kejahatan makin banyak, dan yang mengerikan dengan kejahatan bukanlah pada kejahatan. Tuhan sayang dengan manusia sekalipun dia jahat. Amin, saudara? Ya. Tetapi saudara, yang membahayakan adalah manusia semakin tidak tahu apa itu yang jahat dan semakin tidak menyadari bahwa dia sedang jahat. Saudara, ini tentunya semakin mustahil. Saya mau mengajak saudara melihat pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amen. Ada kabar baik di dalam Tuhan Yesus. Kabar baiknya, mari baca ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia.
ia juga akan menggenapinya. maka mungkinkah kita mampu membuatnya terjadi? Tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus mampu untuk menggenapinya. Sehingga kita hidup terpelihara sempurna. Roh, jiwa, tubuh kita tak bercacat sampai kedatangan Yesus. Mari semua yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam ayat itu hal yang prinsipil yang kita boleh lihat adalah apa? Kita perhatikan saudara dari ayat yang ke-23 itu urutannya roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saudara, urutan yang pertama adalah roh, urutan yang berikutnya baru jiwa, kemudian ada tubuh. Jangan terbalik. Tuhan sudah terbukti saudara, setia sampai hari ini. Matahari tidak menghilang. Bayangkan kalau cuma satu aja udah menghilang saudara. Habislah kita semua kan. Tapi Tuhan setia saudara. Menjagai semua planet-planet di jagat raya semesta ini yang begitu banyak, tak satu pun planet itu ketiduran lalu nabrak bumi. Ya kan? Saudara, Tuhan juga setia ingin memelihara manusia. Belum lama ini saudara, saya mendengar dari media bagaimana ada rapat para stakeholder, pemimpin-pemimpin dunia yang membicarakan bagaimana untuk mengadakan yang namanya depopulation. Apa itu depopulation? Pengurangan jumlah penduduk. Maka itu saudara dicurigai bahwa pandemi itu salah satu produk untuk depopulation. Ya. Kenapa? Karena manusia makin takut ketika banyak manusia bertambah. Takut makin penyediaan makin berkurang. Tapi ribuan tahun sudah terbukti sampai hari ini. Ya, nggak usah jauh-jauh saudara. Nggak jauh dari Pekanbaru pun masih banyak hamparan tanah yang kosong. Ya, saudara, tabur benih di belakang rumah saudara masih tumbuh itu tanaman. Ya. Saudara, Tuhan sampai hari ini terbukti menyediakan. Tetapi kenapa seolah-olah manusia makin kesulitan untuk hidup, bukan hanya hidup jasmani, tapi kehidupan yang sempurna utuh ini saudara. Karena terbalik urutan hidupnya. Urutan hidupnya bukanlah roh, jiwa, dan tubuh, tetapi terbalik. Tubuh, jiwa, roh. Akibatnya hidup menjadi rusak dan binasa. Saudara, cara iblis merusak manusia simpel saja saudara. Yang mestinya hidup itu mulai dari roh, tapi kemudian mulainya dari tubuh dulu. Saudara, ketika saya bertugas ya melayani di Pelita Harapan, lalu saya ikut membangun proyek beasiswa saudara, memberikan beasiswa bagi anak-anak Tuhan dari seluruh Indonesia dengan biaya yang disediakan oleh yayasan yang salah satu pemiliknya adalah konglomerat di Indonesia, anak Tuhan yang cinta Tuhan, punya beban untuk dunia pendidikan di Indonesia. Maka dia memberikan harta kekayaannya saudara untuk membangun dunia pendidikan yang begitu mahal. Satu orang anak itu disubsidi 300 juta. Mulai dari tempat di mana dia datang, apakah dia dari Papua, apakah dia dari Sumatera Utara. Naik pesawat terbang, datang sudah dibiayain. Tiba di bandara dijemput. Dibawa tinggal di asrama yang semi hotel. Lalu disediakan fasilitas semuanya, termasuk baju seragam, makan 3 kali sehari disediakan saudara. Makanan yang baik sekali.
dengan dosen-dosen pengajar dari Indonesia maupun dari luar negeri. Ya, dan satu angkatan ditargetkan 500 siswa. Saya bisa bayangkan per angkatan itu berapa miliar saudara subsidinya. Tetapi ada 2 orang mahasiswa saya saudara yang kemudian di tengah perjalanan baru 3-6 bulan itu mengundurkan diri saudara. Kakak adik. Saya kaget sekali. Saya bilang kenapa kalian mengundurkan diri? Pertama, apakah kalian tidak ingat bahwa kalian akan kena denda? Karena kalian datang ke sini, sudah ikut pendidikan, sudah keluar biaya, tiba-tiba kalian mengundurkan diri. Ini kan sudah merugikan yayasan dan merugikan orang lain yang mestinya bisa dapat kesempatan untuk itu. Saudara, saya tanya, kenapa kalian masih mengundurkan diri? Karena kami harus pulang ke kampung halaman kami. Ya kan nanti liburan disediakan juga tiket pesawat untuk liburan saudara. Belum ada proyek pendidikan guru saudara yang sedemikian luar biasanya. Liburan tiap tahun pun disediakan tiket pulang liburan. Lalu dia bilang, gak bisa. Kami harus pulang dan kami gak bisa balik lagi. Loh kenapa gak bisa balik lagi? Karena ayah kami meninggal. Oh saya setuju kalian pulang karena ayahmu meninggal. Nanti setelah penguburan, penghiburan, beberapa hari di sana, lalu balik lagi, kuliah lagi. Itu hal yang terjadi di mana-mana saudara. Oh nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa? Karena kami harus kerja dulu. Saya bingung kenapa mesti kerja. Kan tinggal kuburkan aja. Nggak bisa. Karena kami harus dapat duit untuk menguburkan ayah kami. Loh emangnya kenapa kuburannya? Karena untuk melaksanakan pemakaman ini membutuhkan biaya bisa sampai 1 miliar. Bayangkan saudara, orang sudah susah hidupnya. Tapi kemudian harus lagi membiayai orang tua. Memang kita hormat sama orang tua kita. Tapi Alkitab mengajarkan kita antara orang mati dan orang hidup sudah tidak lagi ada hubungan. Kalaupun kita pergi ke kuburan orang tua, itu untuk mengenang kebaikan orang tua kita yang Tuhan sudah berkati kita melalui mereka. Amin saudara. Tentu kita nggak ngajak ngobrol orang tua kita karena dia juga sudah nggak ada lagi di situ saudara. Kalau ada yang dengar dan menjawab itu ada yang sembunyi di balik pohon. Jadi saudara, mereka mengikuti aturan tradisi yang kemudian untuk menguburkan orang tuanya ini harus buat sesuatu saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, padahal yang dikuburkan itu tinggal jasad. Kalau bahasa yang agak lebih vulgar itu jenazah atau lebih keras lagi bangkai. Saudara berapa banyak kita lebih banyak sibuk dengan tubuh yang berharga ini, tapi satu saat jadi apa? Bangkai. Daripada roh yang jauh lebih berharga dan tidak akan jadi bangkai, tapi akan dibawa kepada kekekalan. Saudara, 10 hari yang lalu saya melayani pemakaman. Tentu wajar satu keluarga menangis. Tapi saya katakan di dalam Yesus ada pengharapan. Pengharapannya kematian bukanlah akhir. Kematian hanya perpindahan tempat. Amin saudara. Betapa berharganya manusia di mata Tuhan. Bagi binatang sehebat apapun hewan, kalau sudah mati selesai. Tapi bagi kita semua saudara, engkau dan saya manusia berharga di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan mau datang dalam rupa manusia. Angkat tanganmu, katakan bersama saya berharga di mata Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau menghargai dirimu? Saudara, mari orang yang menghargai dirinya, maka apa yang terjadi saudara? Maka dia akan hidup tidak terbalik.
Saya tahu saudara, memang ada orang yang bisa jalan terbalik. Tangan di bawah, kaki di atas. Tapi kalau hari-hari hidup seperti ini, saya rasa dia akan masalah saudara. Masalah yang pertama akan dibilang orang gila. Ya kan, masuk ke bank kayak gitu. Masuk ke bandara kayak gitu, naik pesawat, tangan di bawah, kaki di atas. Masalah yang pertama pasti orang bilang dia gila saudara. Ketika hidup kita terbalik, sebenarnya di mata Tuhan, kita tuh lagi gila, gak waras. Ya. Saudara mari, Tuhan mau kembali kita kepada kewarasannya Tuhan. Maka jangan hidup terbalik. Akibatnya saudara, hidup menjadi rusak. Ya. Maka itu saudara, kehidupan roh adalah prioritas utama bagi semua manusia yang percaya kepada Yesus. Karena hanya di dalam Yesuslah manusia dijadikan kembali manusia yang sejati, manusia yang sesungguhnya. Maka kita tidak disuruh ikut manusia, kita disuruh ikut Yesus. Haleluya, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi kita bukan pengikut manusia, kita pengikut Tuhan. Haleluya. Kita banggakan hal itu saudara. Kenapa? Karena kalau cuma ikut manusia, sama-sama orang berdosa kok. Sama-sama orang yang punya kelemahan, kesalahan, kejelekan, kekurangan, kegelapan, kegagalan, kejatuhan. Saudara, kehidupan roh adalah prioritas. Kenapa? Karena kehidupan roh menjadi sumber bagi jiwa dan hasilnya akan ada dalam tubuh jasmani kita. Siapa yang pernah di sini merasakan down berat? Yang pernah merasakan down selain saya? Yang lain saking downnya gak bisa lagi ngangkat tangan sudah. Saya percaya semua pasti pernah merasa down. Saya percaya pasti semua pernah merasakan sedih yang luar biasa. Sedih itu kan bukan benda. Itu roh gak? Roh. Gak kelihatan masuknya saudara. Tapi ketika sedih itu ada di hati kita. Makin lama apa yang terjadi? Pikiran kita ini bisa makin buntu. Betul gak? Mau kerja apa bisa salah-salah. Ketika sedih masuk dalam hidup kita saudara, maka lama-lama tubuh kita jadi lemah. Ketika sedih menguasai kita, maka lama-lama tubuh kita jadi sakit. Artinya saudara, kehidupan roh itu nyata mempengaruhi tubuh manusia. Ketika kita damai sejahtera, sukacita. Oh saudara yang kasih Tuhan Yesus, tanda awal orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan adalah damai sejahtera dan sukacita. Dan ketika kita damai sejahtera saudara, pikiran jadi mudah untuk lebih kreatif dan cerdas. Kita pun bisa merasakan ada satu kekuatan saudara, ada satu semangat. Saya bisa mengerti, mungkin saudara akan berkata, bagaimana mungkin saya bisa damai sejahtera dan sukacita kalau keadaan saya begini, kalau situasi saya begini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebab damai sejahtera dan sukacita bukan datang dari keadaanmu, bukan datang dari dirimu, tapi datang dari surga. Disediakan namanya Tuhan Yesus Kristus adalah sukacita, damai sejahtera yang mau bekerja dalam hidup kita. Tergantung sekarang seberapa banyak engkau mau menerima Tuhan Yesus bekerja dalam hidupmu, sebanyak itu engkau akan semakin mengalami damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Mari yang mau damai sejahtera sukacita, sorakan haleluya. Saudara, Yesus berkata sesuatu pernyataan yang menimbulkan keributan pada saat itu. Bukan hanya orang-orang yang mendengarkan, murid-murid Yesus pun ribut semuanya. Bahkan semua meninggalkan Yesus karena salah satu yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 adalah apa? Dia berkata begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali
tidak berguna. Saudara sepakat dengan omongan Yesus? Saudara sepakat dengan omongan Yesus? Tapi waktu itu murid-murid dan banyak orang meninggalkan Yesus. Saudara lihat, karena manusia sudah berdosa, maka dia menolak kebenaran. Ketika Yesus ngomong, roh lah yang memberi hidup, daging kagak berguna. Saudara, dalam bahasa Grekanya kata tubuh atau daging ini, saudara, ya, dalam bahasa Yunaninya adalah apa? Soma. Artinya slave, budak. Jadi tubuh ini budak. Saya minta bantuan 3 orang lebih mempermudah kita, saudara. Jadi dalam tubuh manusia, dalam hidup kita ada 3 ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Alkitab kita berkata dalam bahasa Grekanya tubuh ini budak. Ketika manusia tidak hidup oleh roh, maka rohnya tidak berfungsi. Nggak berfungsi. Maka yang berkuasa atas tubuh manusia adalah jiwanya. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Ketika roh tidak berfungsi, maka tidak punya akses kepada jiwa ini, saudara. Maka apa yang terjadi? Pikiran, perasaan, kehendak ini berasal dari mana? Ini cuman budaknya doang. Coba goyang-goyang tangan saudara. Itu disuruh sama tetangga enggak? Enggak, itu kan diperintah sama pikiran kita kan? Betul enggak? Ya. Apakah saudara bisa senyum pagi ini? Maka senyum itu datang dari mana? Dari perintah kan? Perasaan kita, saudara. Jadi jiwa ini memerintah ke sini. Pertanyaannya, kalau ini tidak berfungsi, maka dari mana ini mendapat asupan? Dari mana? Dari dirinya sendiri. Oke, dari diri sendiri dapat dari mana? Dari luar. Dari luar dari mana? Dari dunia. Dari luar dari mana? Dari orang lain. Dari luar dari mana? Dari setan. Bentuknya macam-macam. Bentuknya bisa pendapat orang. Bentuknya bisa pendapat artis. Bentuknya bisa lagu-lagu, bentuknya bisa film-film, bentuknya bisa buku-buku, bentuknya bisa berita-berita dari media sosial. Maka dia akan dapat asupan dari itu semuanya. Maka budak ini, sorry ya, ini maksudnya contoh doang. Ya. Maka budak ini cuma melaksanakan. Maka berbahaya, saudara, kalau hidup kita terbalik. Ya. Kenapa? Karena ini tidak berfungsi. Maka hidup kita akan prioritas kepada ini. Saya mau bilang kepada saudara, saya tahu tidak ada seorang pun yang ingin merusak dirinya, betul nggak? Tapi kenyataannya, saudara, ada ikatan-ikatan yang mengikat manusia, yang membuat manusia tidak mampu melepaskan diri dari budak ini, saudara. Maka itu ketika kita lahir baru, jadi Kristen itu bukan tentang ke gereja, tapi memberi diri dilahirkan dari Allah, maka kita diangkat menjadi anak Allah. Dan dia bukan hanya ngomong kamu anak angkat, bukan, saudara, dia beri rohnya sendiri kembali masuk dalam diri manusia. Maka roh ini mulai aktif kembali berfungsi. Maka jiwa ini yang selama ini memerintah tubuh berasal dari luar, sekarang dia memerintah tubuh ini berasal dari roh yang ada dari Allah. Kita sambut dengan penuh kemuliaan. Haleluya. Jadi saudara, maka itu Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Itu bukan latihan ke gereja. Tapi orang latihan ke gereja juga udah sering gagal, saudara. Dia udah nyampe di gereja, istrinya masih di mobil. Bu, ya digandeng gitu kan.
Orang latihan ke gereja aja suka gagal. Nyampe di gereja begitu buka mata udah doa berkat. Alias apa? Telat. Ya. Tapi latihlah dirimu beribadah itu apa? Selama ini jiwa ini terbiasa menerima, menyetujui apa yang dari luar. Apa dari film Korea, dia ikut menangis. Bahkan yang mengerikan saudara, jiwa ini bisa menangkap apa yang kita tidak mengerti. Misalnya kita mendengarkan lagu-lagu dunia yang isinya kotor, yang isinya bisa merusak. Kita nggak ngerti karena bahasa Inggris. Kita kan orang Indonesia suka lagu bahasa Inggris saudara, walaupun kita nggak mengerti itu. Ternyata kalimatnya, lagunya bilang kira-kira begini, hidupmu sial dan makin sial. Kita goyang-goyang aja gini saudara. Kita nggak ngerti tapi jiwa kita menangkap itu, makanya tubuh ini jadi sial. Kita mendengar lagu-lagu saudara yang kotor. Jiwa ini menangkap walaupun dia tidak mengerti saudara. Maka itu saudara, begitu kita lahir baru. Sekarang kita mulai memfungsikan roh. Bagaimana caranya memfungsikan roh saudara? Silakan duduk semua, thank you. Kita kasih tepuk tangan buat mereka semuanya. Saudara, mari kita buka Galatia pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kukuk perhambaan. Kita belajar saudara bagaimana kita hidup yang sesungguhnya. Pertama, Kristus yang memerdekakan. Anehnya banyak orang yang terikat dengan hal-hal yang buruk, malah merasa gak mau datang ke Tuhan. Kenapa? Aku gak layak, nanti aja sekali setahun aku ke gereja. Ada orang, beri dirimu lahir baru. Aku banyak kelemahan, kekurangan. Justru ketika kita banyak kelemahan, kekurangan, kejelekan, kesalahan, kegagalan, semua hal itu saudara. Justru kita tahu yang memerdekakan kita adalah Kristus. Saudara, saya bersyukur mendengar, melihat sendiri kesaksian daripada ayah saya. Ketika dia terima Yesus, itu benar-benar nyata kemerdekaan di dalam Kristus. Langsung saudara, itu berhenti dari rokok, berhenti dari mabok-mabokan, berhenti dari saudara perdukunan, berhenti. Jadi Kristus memerdekakan itu berlaku bagi semua kita. Bukan hanya bagi orang tertentu. Cuman bedanya saudara, seberapa kita percaya bahwa Kristus yang memerdekakan. Orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus itu terlihat ekspresinya beda dalam ibadah-ibadahnya. Tapi orang yang sering gagal, dia maka diam aja pada. Situ tuh dok kepaditai alebiama. Betulnya kata Pak Pendeta itu, tapi gimana lah. Kenapa ini terjadi saudara? Karena dia mengusahakan kemerdekaan dirinya dengan kekuatan dirinya. Kalau yang agak sukses jadi sombong kayak Farisi. Kalau yang gagal jadi frustrasi. Lalu apatis. Nggak adanya itu. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh mengenal Kristus saudara, engkau akan mengalami kemerdekaan itu saudara. Alkitab berkata, dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan. Apa yang memerdekakan? Bukan kebenaran yang diketahui.
Kalau nggak diketahui nggak memerdekakan. Saya lagi sakit perut. Aduh, saya diam aja saudara, lalu ibu gembala kan, kenapa sakit perut? Padahal saudara, nggak jauh dari tempat saya duduk di meja itu ada obat sakit perut. Apakah obat sakit perut bisa menyembuhkan sakit perut? Belum tentu. Kalau nggak diketahui ada obatnya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, lalu berdiri teguh. Bagaimana kita berdiri teguh? Berdiri teguh itu artinya saudara, kita berdiri di atas batu karang. Kristus adalah batu karang kita. Dasar iman kita bukan karena kita butuh berkat Tuhan. Dasar iman kita bukan karena kita butuh pertolongan Tuhan. Maka itu 10 orang kusta datang kepada Yesus, tapi yang balik cuma 1. Kenapa? Karena dasar mereka datang kepada Yesus hanya karena minta kesembuhan. Tapi dasar kita saudara adalah apa? Kita sadar Yesus adalah kebenaran. Tanpa Yesus aku akan hidup dalam kesalahan, dalam kegagalan, dalam kegelapan, dalam kelemahan, dalam kebinasaan. Hanya karena Yesus. Maka kita bisa berdiri teguh. Saudara, lalu kemudian yang ketiga saudara, Kristus sesudah memerdekakan, bagaimana kita berdiri teguh adalah dengan cara kita menjadi murid Kristus. Menjadi murid bukan tentang mengetahui Kristus, tapi mengalami Kristus juga saudara. Lalu kemudian setelah kita berdiri teguh, iblis tidak mungkin tinggal diam. Sekalipun kita hari ini percaya hidup di dalam Yesus sungguh-sungguh saudara, Yesus yang benar, yang kudus saja diintip oleh iblis. Maka hidup ini kita saudara, kalau kemarin kita boleh jalan baik, ya hari ini jangan terlalu pede. Kenapa? Karena iblis ngintip terus. Kalau kemarin pekerjaanmu baik, perjalananmu baik, kesehatanmu baik, keluargamu baik, bisnismu baik, keuanganmu baik, hari ini jangan terlalu pede. Kenapa? Semua bisa berubah dalam hitungan detik. Kenapa? Karena iblis ngintip. Yesus yang kudus saja dia serang. Apalagi kita ini. Saudara, maka itu kita mau menjadi murid Kristus. Bukan hanya kemarin, hari ini. Bukan hanya di gereja kita murid. Dimanapun kita berada kita murid. Dan saya selalu mau katakan saudara, saya akan menjadi murid Kristus sampai Yesus datang kedua kali. Bukan karena pendidikan teologi kita merasa kita tidak perlu lagi jadi murid. Maka untuk kita berdiri teguh, kita jadi murid Kristus. Lalu yang terakhir, bagaimana kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi waktu kita berdiri teguh, iblis tetap ngintip untuk membawa kembali kuk perhambaan itu balik saudara. Menarik kita kembali kepada kuk perhambaan itu. Maka mari kita buka saudara dalam Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-18. 2 ayat sampai dengan ayat 19. Mari kita baca. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, orang yang pertama kali main judi itu nggak langsung profesional nggak? Betul kan? Mula-mula sulit nggak dia main judi? Sulit saudara. Tapi lama-lama dia latih dirinya, lama-lama jadi mudah main judi. Kalau itu yang buruk bisa terjadi, demikian juga ketika kita mau menjadi hamba kebenaran, mula-mula itu sulit. Tapi makin lama kita latih diri kita saudara, maka kita menjadi apa? Kita menjadi hamba kebenaran. Di dunia ini
semua manusia sebenarnya adalah budak. Tinggal dia jadi budak apa? Budak pikiran, perasaan, kehendak dirinya sendiri, atau dia jadi budak apa yang dia dengar dari manusia. Saudara lihat aja contoh, kita ini budak. Kita lagi senang-senang saudara, senyum-senyum datang gereja. Tiba-tiba saudara bisa bayangkan gak kalau semua asyir itu cemberut sama saudara? Berubah gak saudara? Artinya apa saudara? Apa yang orang buat itu menentukan hidup kita. Berarti kita diperbudak karena kita ditentukan bukan oleh kebenaran. Kebenarannya bunga mawar itu indah, betul enggak? Waktu bunga mawar dicemberutin, dia berubah jadi bunga tai ayam? Enggak. Ada ya bunga tai ayam ya? Ada ya? Waktu bunga mawar itu dimaki-maki, dia berubah enggak? Jadi bunga kaktus, banyak duri-durinya? Enggak, dia tetap bunga mawar. Tuhan tidak hanya mau engkau melakukan kebaikan, Tuhan mau jadikan engkau orang baik sehingga dia apa-apain tetap baik. Memang gak apa-apa saudara. Aduh sulit kali itu Pak, gak apa-apa. Itu kerjaan Tuhan mengerjakannya. Amin saudara. Saudara mau menjadi hamba kebenaran? Siap jadi hamba kebenaran? Coba saya mau berdoa nih, angkat tangan semua saudara. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba kebenaran, bukan hamba kecemaran dan hamba kedurhakaan. Sampai engkau datang kedua kali. Amin. Dengan menjadi hamba kebenaran, maka kita dapat terlepas dari hamba kecemaran dan kedurhakaan itu. Roma 6 ayat 22. Mari kita baca. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yang mau mengalami hidup yang kekal katakan yes. Mari saudara, kita bukan hanya hamba kebenaran, tapi dari hamba kebenaran kita bertumbuh menjadi hamba Allah sehingga menghasilkan buah hidup yang puji Tuhan. Nggak ada guna hidup yang sementara ini kalau kemudian mati selesai. Berarti nggak beda dengan hewan. Sesudah hidup di dunia ini ada hidup kekal. Maka untuk kita sampai kepada kekekalan itu, kita jadi hamba kebenaran. Dan kita terus bertumbuh dan bertumbuh hidup dalam kebenaran. Maka kita jadi hamba Allah. Siapa yang mau jadi hamba Allah? Aku berdoa Tuhan, biar Engkau meteraikan setiap kami semuanya yang mau menjadi hamba Allah. Dalam nama Yesus, amin. Berarti di gereja ini bukan hanya saya satu-satunya hamba Allah. Semua hamba-hambanya. Haleluya. Hamba Allah untuk apa? Hamba Allah untuk melaksanakan amanat agungnya. Amanat agung ayat yang terkenal ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita butuh penyertaan Tuhan. Siapa yang mau disertai oleh Tuhan? Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan muridmu, murid Yesus. Bukan murid pendeta, murid Yesus. Bukan murid gereja, murid Yesus. Bukan murid agama, murid Yesus. Karena untuk serupa dengan Yesus. Maka itu apa saudara? Ketahuilah, Dia menyertai saya, saudara. Ini janjinya sampai kepada akhir zaman.
Kita butuh penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan menyertai kita, sama seperti ketika Musa berkata, jangan biarkan aku berjalan kalau engkau tidak beserta dengan aku. Dan nyata saudara, laut terbelah dua, dan nyata air pahit jadi manis, dan nyata ada turun berkat dari langit saudara, dan nyata di padang gurun Tuhan sediakan air, dan nyata Tuhan berperang bagi mereka budak-budak yang tidak mampu berperang, tetapi Allah berperang bagi mereka. Nyata Tuhan setia, Tuhan menggenapinya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu pekerjaan-Mu tidak tanggung-tanggung. Engkau bukan hanya mau menebus kami sehingga hidup kami milik-Mu. Engkau mau menguduskan kami. Dan Engkau mau melayakkan kami menjadi anak-Mu. Dan Engkau mau memberikan roh yang sama di dalam diri-Mu kepada kami. Sehingga kami hidup bukan lagi oleh jiwa yang diajar, diisi oleh yang di luar, tapi jiwa yang diajari oleh Roh Kudus. Maka kami menjadi hamba kebenaran. Dan kami bertumbuh dan bertumbuh dalam kebenaran menjadi murid-Mu. Kami menjadi hamba